Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Nabil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib di atas mimbar berwasiat, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa meninggalkan apa saja yang diharamkan, yang dilarangnya, dan senantiasa bersemangat untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari ke depan kita akan bertemu dengan hari raya. Padahal belum lama kita sudah melaksanakan hari raya. Hari raya yang saya maksud adalah hari raya Idul Fitri. Dan besok kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Dua hari raya yang datang begitu dekat. Sehingga pesan yang kemudian muncul adalah bahwa Idul Adha dan Idul Fitri adalah dua hal yang saling terkait. Yang satu menyempurnakan yang lain. Kalau Idul Fitri berangkat dari puasa Ramadan, kalau Idul Adha berangkat dari peristiwa besar. Sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang atas taatnya kepada Allah, dia siap memberikan pengorbanan terbaiknya dengan menyembelih putra kesayangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita lihat Idul Fitri itu berkait dengan nilai-nilai fitrah. Lalu apa sebenarnya yang bisa kita dapat dari peristiwa Idul Kurban? Khususnya dengan kurban yang kita lakukan. Karena perintah kurban ini jadi wajib buat orang-orang yang mampu. Pertanyaannya adalah, apa pesan yang bisa kita dapat dari penyembelihan hewan kurban? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik, mengajak kita untuk bersyukur. Untuk bersyukur terhadap segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak. Yang kalau kita mau hitung-hitung nikmat itu, gak ada yang mampu. La tusuha. Gak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Sedemikian rupa kehidupan kita, tempat tinggal kita yang nyaman, anak istri kita yang bahagia, kerjaan, rezeki yang begitu limpah dan sebagainya. Gak keukur, gak kehitung kata Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala gak minta kita untuk ngitung-ngitung nikmat Allah. Allah cuma minta kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Nah, di peristiwa penyembelihan hewan korban itu ada ayat
yang melatar belakangi ayat ini, peristiwa ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Ayat ini dilatar belakangi dengan begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan pada kamu. Kamu tuh udah banyak nikmat yang Allah berikan. Karenanya bersyukurlah. Dengan apa? Itu pertanyaannya. Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Jadi perintah bersyukur lengkap gitu dengan segala tuntutannya. Maka bersyukurnya kayak apa? Kata Allah, fasholli lirabbika wanhar. Dengan sholat dan berkorbanlah. Dengan korban. Menginfakkan sebagian kecil dari harta yang kita punya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih hewan kurban, kambing atau sapi. Setiap tahun, iya setiap tahun. Selama kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki itu kepada kita, maka kita punya kewajiban untuk berkorban setiap tahun. Jadi jangan ada anggapan, oh korban sekali dalam seumur hidup. Enggak. Korban setiap tahun selama Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita rezeki yang banyak, maka di situ juga kewajiban itu melekat. 1 ekor kambing, 1 ekor sapi. Sebenarnya itu fase berapa dibanding dengan korbannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW korban 100 ekor onta, bukan rame-rame, bukan satu orang. Rasulullah SAW korban 100 ekor onta, 63 dipotong dengan tangannya sendiri, sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, sebenarnya kalau dibanding dengan Rasulullah SAW yang menjadi uswah kita, nggak seberapa. Kalau nggak seberapa aja juga kita nggak berikan, rasanya emang dipertanyakan nilai syukur kita. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran ini jadi penting, jangan sampai kemudian kita kayak orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu diberi begitu banyak nikmat, tapi setiap diberi nikmat dia kufur. Setiap dia beri nikmat kufur. Akhirnya orang Yahudi awalnya dicintai oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, tapi akhirnya orang Yahudi jadi bangsa yang dilaknat oleh Allah. Kenapa? Cuma satu, karena nggak pandai bersyukur. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kan juga mengisyaratkan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya kalau kamu bersyukur, Allah tambahin nikmatnya, nggak usah khawatir. Uang yang kita keluarkan Allah akan ganti berlipat-lipat kali. Tapi kalau kita kufur, Allah nggak langsung azab. Allah cuma ngasih tahu, inna adzabi lasyadid. Warning buat kita, hati-hati. Sungguhnya azab Allah itu pedih loh. Artinya apa? Masih buka ruang buat kita. Ayo bersyukur. Makanya Bani Israel sering di ayat kita temukan, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah allati an'amtu alaikum. Ini diulang-ulang sama Allah. Bani Israel, bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kamu. Diulang-ulang. Kenapa? Karena sekian kali Bani Israel diberikan nikmat, sekian kali juga dia kemudian kufur dengan nikmat. Jadi pesan yang sangat kuat dari penyembelihan hewan kurban, kenapa kita diwajibkan menyembelih hewan kurban adalah agar kita pandai bersyukur. Dan ini sulit. Banyak orang bisa sabar ketika mendapat musibah. Karena biasanya kalau dapat musibah, orang tuh ngeh, oh ini ujian dari Allah. Dia takarub pada Allah, dia doa sama Allah, dia datang ke masjid. Tapi kalau dapat kesenangan, orang suka lupa. Oh sebenarnya dalam kesenangan itu juga ada ujian. Makanya orang yang bersyukur jadi sedikit. Maka di peristiwa penyembelihan hewan kurban ada pesan yang sangat kuat. Allah minta kita untuk pandai bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berpesan dari peristiwa korban ini untuk apa? Untuk melatih ketaatan kita. Kenapa? Karena penyembelihan hewan kurban merupakan manifestasi taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ringan gitu untuk taat kepada Allah.
Kenapa saya katakan ringan taat kepada Allah? Karena ini kita mengeluarkan sebagian dari harta yang kita punya. Kalau itu bisa, yang lainnya akan bisa. Kalau ini nggak bisa, yang lainnya nggak akan bisa. Jadi ini test case ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya penyembelihan hewan korban bukan sepi dari pesan. Pesan yang kedua adalah agar kita ringan untuk memberikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengorbankan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan buat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi ini nggak seberapa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau tadi nggak seberapa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini nggak seberapa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji menyembelih anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam yang kehadirannya dinanti-nanti. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 80 tahun lebih baru kemudian Allah berikan anak. Udah bagus-bagusnya, senang-senangnya Allah Subhanahu wa taala minta untuk disembelih, dikorbankan dengan tangannya sendiri. Ini luar biasa. Dan Nabi Ibrahim lulus melewati ujian itu. Beliau sanggup melepaskan semua kecintaan-kecintaan apapun. Dan dia pilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lepas semua kecintaan-kecintaan kepada dunia dan beliau ambil kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Ibrahim. Dilebihkan, diutamakan akhirat itu sedemikian rupa dari dunia. Di mana sebagian orang melihat dunia itu begitu indah. Makanya susah ketika harus melepaskan dunia itu. Maka kata Allah, "Zuina linnas hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawamah wal an'am wal ghas dzalika mata'ul hayatid dunya." Dijadikan indah. Kebanyakan orang melihat dunia itu indah. Makanya berat kalau ingin dilepaskan. Sementara itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dunia itu enggak ada apa-apanya. Ada yang lebih baik dari dunia? Ada. Qul a'unabbiukum bighairi min dzalikum. Ayat selanjutnya kemudian mengungkap tentang hakikat dunia dengan mengatakan, akankah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari semua itu? Lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Bagi orang yang bertakwa ada surga yang mengalir sungai di bawahnya dan ada istri yang diridhoi dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu diperdampingan ini dunia ini akhirat, dunia akhirat untuk melihat dengan kacamata hati yang bersih bahwa akhirat memang lebih baik dari dunia. Khairu wa abqa. Dan Nabiullah Ibrahim sukses, dia bisa ngelepasin semua kecintaan dan milih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya apa? Taat. Jadi pesan yang kedua adalah agar kita jadi mukmin yang taat, ringan untuk melakukan ketaatan. Yang ketiga, dari pesan yang bisa kita ambil dari penyembelihan hewan kurban adalah Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk mencintai akhirat lebih dari dunia. Kenapa? Karena menyembelih hewan kurban bukan sekedar hewan kurbannya besar, lalu kemudian kita menjadi bangga, lalu diposting, lalu dipamerkan sedemikian rupa, harganya sekian puluh juta. Bukan itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu kita menyembelih hewan kurban, itu tetes darah yang pertama belum netes di bumi, itu yang ngorbanin itu udah disematkan keridhaan Allah. Ridho Allah itu udah sampai ke yang memberi kurban. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai, darahnya belum netes ke bumi. Itu keutamaannya. Itu apa? Hubul akhirah. Orang yang cinta dengan akhirat maka bergairah untuk berkorban. Kenapa? Karena semuanya menghubul akhirat. Tetes darah belum netes, Allah udah sematkan keridhaan itu. Yang kedua,
Digambarkan pahalanya itu kayak apa? Setiap helai bulu yang ada di hewan korban kita, itu jumlah pahala yang akan kita dapatkan. Ini umpamaan saja, perumpamaan saja, bukan substansinya. Walaupun secara substansi kalau kita benar mau emang susah juga, banyak benar itu bulu. Tapi lebih dari itu, Rasulullah SAW ingin menggambarkan begitu besarnya fadilah orang yang berkorban. Ini akhirat. Iya, akhirat. Ini bukan dunia. Bukan dunia. Dan yang ketiga, nanti hewan korban yang kita sembelih akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan kukunya, lengkap dengan bulunya. Menjadi saksi dan mintakan kita ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat. Iya, itu akhirat. Jadi dari peristiwa menyembelih hewan korban jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita untuk lebih cinta dengan akhirat daripada dunia. Kita korbankan dunia itu untuk kepentingan akhirat kita. Kenapa? Dunia itu mata, cuma kesenangan yang sedikit. Sementara akhirat itu sesuatu yang apa? Abadi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita peduli dengan keislaman kita. Yang ngaku Islam peduli dengan Islamnya, yang ngaku mukmin peduli dengan imannya. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan, siapa saja yang diberikan kelebihan rezeki karunia, walam yudahi, lalu kemudian dia tidak berkorban, walam yusolli musallana, wala taqrabanna musallana, maka janganlah kamu dekat-dekat dengan musola kami. Ini warning. Ini warning buat orang muslim, buat orang mukmin. Ini warning. Kenapa? Karena kalau ada orang yang mampu berkorban, dia nggak berkorban, resikonya apa? Nggak diakuin keislamannya. Nggak boleh dekat-dekat dengan ibadahnya orang muslim. Kalau Idul Adha, nggak usah ikut Idul Adha. Itu kan bahasa kasar. Nah buat orang mukmin ini jadi warning. Kalau dia nggak berkorban, dia mampu tapi nggak berkorban, itu dipertaruhkan keimanannya. Dipertaruhkan keislamannya. Buat orang yang sadar, oh nggak mungkin. Saya harus menunjukkan keislaman, saya harus menunjukkan keimanan. Maka saya berkorban. Jadi apa maknanya? Kita peduli dengan keimanan kita. Peduli dengan keislaman kita. Karena nanti yang dipertaruhkan di hadapan Allah adalah iman dan takwa kita. Bukan yang lain. Masyaallah muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Karena yang udah berkorban setiap tahun terusin. Itu fadilahnya luar biasa. Yang masih ragu, mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk berkorban. Yang belum mampu, kita doain. Biar tahun depan bisa mampu. Ikut serta menyembelih hewan korban. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.